teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami, semoga teman-teman semua dapat menyimak dan betah di video kami hingga akhir ya. Jadi di video kali ini, kami yang berlantukan saya sendiri, Melisa Andayani, teman saya Mutiara Wahid, Aidil Dirgantara Muhammad Riza Syahban, akan menjelaskan tentang akad mudharabah, akuntansi mudharabah, bagaimana definisinya, bagaimana fungsinya, transparansinya, dan juga bagaimana pencatatan dari transaksi ini. Nah, untuk langsung pada intinya, kita akan menyimak video ini hingga akhir. Semoga teman kita bisa dapat ilmunya dari apa yang sebenarnya ingin kami sampaikan di video kali ini. Jadi pertama-tama kita akan masuk kepada pendahuluan materi ini, yaitu lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas riba. Salah satu akad yang banyak digunakan adalah akad murabahah, yaitu kerjasama antar pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam praktiknya, transaksi murabahah harus dicatat sesuai PSAK 105 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan di Indonesia agar tetap transparan dan sesuai akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme bagi hasil dan risiko kerugian menjadi penting dalam penerapan akuntansi murabahah. Oke, kita akan masuk kepada pembahasan dari materi, yaitu murabahah merupakan salah satu akad kerjasama dalam sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Akad ini banyak digunakan karena mampu menghadirkan skema investasi yang adil dan terbebas dari praktik riba. Dalam murabahah terdapat dua pihak utama, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola bertanggung jawab untuk menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan hasil nisbah yang telah disepakati di awal akad, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian atau kecurangan dari pengelola usaha. Dalam kerangka hukum syariah, murabahah dikenal sebagai salah satu bentuk kerjasama yang telah dipraktikkan sejak masa awal Islam dan dibahas dalam literatur fikih muamalah klasik. Para ulama menjelaskan bahwa akad ini menekankan prinsip amanah, keadilan, dan transparansi. Keuntungan tidak boleh ditentukan dalam nominal tetap, melainkan dalam bentuk persentase dari bagi hasil usaha. Ketentuan ini bertujuan agar tidak menyerupai sistem bunga dalam keuangan konvensional, serta memastikan adanya pembagian risiko yang proporsional antara pihak. Hukum mudharabah. Dasar hukum mudharabah berpijak pada tiga sumber utama dalam hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan fatwa ulama kontemporer seperti Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Ketiga sumber ini menjadi landasan keabsahan akad mudharabah selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariah. Di Indonesia sendiri, pengaturan operasional mudharabah diperkuat oleh fatwa dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tentang pembiayaan, mudharabah mengatur ketentuan umum seperti pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, serta ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari si pengelola. Selain itu, standar akuntansi terkait juga diatur dalam PSAK 105 oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang menjadi pedoman pencatatan dan pelaporan transaksi mudharabah di lembaga keuangan syariah. Berikutnya, konsep bagi hasil investasi. Bagi hasil dalam sistem keuangan syariah merupakan mekanisme alokasi keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha atau investasi secara proporsional. Sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal, sistem ini hadir sebagai alternatif dari sistem bunga yang dipandang mengandung unsur riba. Prinsip utama yang mendasarkan sistem bagi hasil adalah kemitraan yang berkeadilan, di mana pemilik modal, sohibul mal, dan pengelolaan dana mudharib berbagi hasil positif yang dihasilkan. Risiko kerugian secara prinsip ditanggung oleh pemilik modal kecuali apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian atau tindakan yang kurang bertanggung jawab dari pihak pengelolaan dana. Dengan demikian, sistem ini mendorong pengelolaan dana yang lebih produktif, efisien, dan berlandaskan etika. Bagi sekarang kita risiko kerugian. Nah, dalam sistem keuangan syariah, metode perhitungan bagi hasil menjadi elemen krusial yang membedakannya dari sistem konvensional. Terdapat dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu revenue sharing dan profit sharing, yang masing-masing menawarkan mekanisme berbeda dalam mendistribusikan keuntungan. Revenue sharing atau bagi hasil pendapatan kotor
mendasarkan perhitungannya pada total pendapatan yang dihasilkan sebuah usaha tanpa memperhitungkan biaya-biaya operasional. Hal ini menjamin kedua belah pihak selalu mendapatkan bagian, bahkan jika laba bersihnya rendah. Sekarang kita masuk ke perbedaan sistem bagi hasil dan sistem bunga. Menurut redaksi OCBC tahun 2025, perbedaan mendasar antara sistem bagi hasil dan sistem bunga dapat dianalisis melalui beberapa aspek kunci, yaitu filosofi yang mendasari, mekanisme operasional, landasan hukum yang menjadi dasar, dampak terhadap perekonomian secara luas, serta tingkat transparansi yang ditawarkan. Nah, rincian pembedaan ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai unggulan dan kelemahan masing-masing sistem, yaitu filosofi yang mendasar. Nah, filosofi yang mendasar ini sistem bagi hasil. Sistem ini berakar pada prinsip kemitraan atau syirkah dalam keadilan atau adil. Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, yaitu lembaga keuangan syariah atau LKS dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional. Hal ini mencerminkan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan finansial. Halo teman-teman, perkenalkan saya Melisa Handayani. Di sini saya akan membahas tentang pencatatan akuntansi pada akad mudharabah di bank syariah. Sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan tentang materi bank atau materi akad mudharabah. Nah, dalam sesi video kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana sih proses pencatatan itu dalam akad mudharabah dilakukan, mulai dari saat pembiayaan disetujui hingga dana dicairkan kepada nasabah. Nah, baik, langsung saja kita ke contoh kasus. Contoh kasus yang saya ambil adalah di mana ada salah satu nasabah bernama Pak Ahmad menyetujui adanya pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Di sini tercatat pada tanggal 10 Januari 2008, bank syariah menyetujui pembiayaan mudharabah kepada Pak Ahmad sebesar 1 juta rupiah dengan nisbah bahwa bagi hasil 60% untuk bank sebagai sohibul mal dan 40% untuk nasabah sebagai mudharib. Pada tahap ini dana itu belum dicairkan teman-teman, sehingga yang dicatat oleh bank adalah komitmen akuntansi. Investasi bukan investasi langsung. Jadi pencatatannya itu adalah komitmen investasi, bukan investasi langsung. Nah, pada pencatatan jurnalnya di sini bisa kita lihat bahwa pada bagian debit itu keterangan kontra komitmen investasi mudharabah sebesar 1 juta. Nah, pada bagian kredit dengan keterangan kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 1 juta rupiah. Artinya, bank itu baru mencatat janji atau komitmen untuk menyalurkan dana. Nah, selanjutnya, pada kasus ini, di tanggal 15 Januari 2008, dilakukan pencairan tahap pertama sebesar Rp600.000. Karena dana sudah diberikan kepada nasabah, maka dicatat sebagai investasi mudharabah. Di sini kita bisa lihat jurnalnya, bahwa pada bagian debit, investasi mudharabah itu sebesar Rp600.000. Dan pada bagian kredit, rekening mudharib juga sebesar Rp600.000. Kemudian, komitmen yang sebelumnya sudah dicatat juga harus dikurangi. Kewajiban komitmen investasi mudharabah pada bagian debit Rp600.000, sedangkan kontra komitmen investasi mudharabah sebesar Rp600.000 juga pada bagian kredit. Lalu di sini setelah pencairan tahap pertama pada tanggal 20 Januari 2008 dilakukanlah pencairan tahap kedua sebesar Rp400.000 atau sisanya. Pada jurnalnya di sini tertulis debit dengan keterangan investasi mudharabah sebesar Rp400.000, juga kredit yaitu dengan keterangan rekening mudharib sebesar Rp400.000. Artinya pada tahap ini seluruh dana itu kan sudah dicairkan, sehingga komitmen investasi telah direalisasikan. Dari kasus ini kita bisa memahami bahwa saat akad itu disetujui dicatat sebagai komitmen akuntansi, sebagai komitmen investasi. Nah, saat dana itu dicairkan barulah dicatat sebagai investasi teman-teman. Jadi komitmen akan berkurang seiring pencairan dana. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan penjelasan dari kelompok saya tentang akuntansi mudharabah, sekarang kita masuk bagian penutup. Jadi, dari pembahasan tadi kita dapat
simpulkan bahwa akuntansi mudharabah memiliki peran penting dalam sistem keuangan syariah, khususnya dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan kerja usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha. Mudharabah sendiri adalah akad kerjasama antara sahibul mal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Nah, pembagian modal ini juga dibagi secara persentase. Misalnya, untuk mudharib mendapatkan 40% dan sahibul mal atau pemilik modal mendapatkan 60%. Nah, yang menarik dari akad ini, kita dapat menekankan nilai kepercayaan, kejujuran, serta keadilan. Jadi, kedua belah pihak tuh harus saling terbuka dan bertanggung jawab agar kerjasama berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Karena itulah, mudharabah menjadi salah satu akad yang penting dalam lembaga keuangan syariah, karena mendorong usaha yang produktif dengan sistem bagi hasil yang adil. Ya, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman untuk dapat memahami pencatatan akad mudharabah. Namun saya minta maaf jika misalnya masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya ini, karena kita juga masih sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I just had to let you know you're